Halo Sobat Millennial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial dan semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Halo Mbak. Halo Gilang, halo juga teman-teman Sobat Millennial and Gen Z dimanapun kalian berada. Senang ketemu lagi di program ini dan karena ini masih suasana, ini masih bulan Syawal kan ya? Iya. Jadi atas nama redaksi IDN Time, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga kalian menjalani libur lebaran yang cukup panjang kemarin dengan berkumpul dengan keluarga, seru-seruan, bisa kulineran. Betul. Mungkin di daerah asal kalau buat yang mudik. Dan nggak sempat kena macet karena kali ini ada juga macet-macetnya. Ya, betul. Ya, okay. Dan kali ini kita akan membahas dua tema Mbak, seperti biasa. Yang pertama mengenai pemilu di Hungaria, lalu yang kedua isu overflight antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Kita ke tema pertama terlebih dahulu. Ini pemilu di Hungaria menjadi perhatian dunia termasuk di Indonesia karena petahana Viktor Orban secara kasat mata ini didukung Presiden Trump yang mengutus Wapres J.D. Vance ke Budapest sehari sebelum pemungutan suara. Nah, paginya mendapatkan hasil bahwa calon oposisi pagi ini calon oposisi dari Peter Maciar menang telak. Nah, apakah pengaruh Trump ini termasuk tergolong gagal dalam intervensi dan regime change di sana, Mbak? Ya. Gilang dan teman-teman, kenapa ini kita pilih untuk dibahas? Karena ada relevansi ya, beberapa relevansi lah yang perlu kita pelajari. Pertama, tadi seperti dikatakan oleh Gilang, Viktor Orban ini didukung sepenuhnya oleh Presiden Trump. Jadi ini kalau mau dibilang antek asing atau antek Amerika, terang-terangan ini ya ini contohnya, contoh terbaru kan. Wapresnya, Trump mengirim wapresnya ke Budapest ikut dalam sebuah acara yang dihadiri oleh ribuan pendukungnya Viktor Orban, petahana, sudah 16 tahun ya. Jadi Viktor Orban ini petahana sudah 16 tahun menjadi Perdana Menteri Hungari. Dan bahkan pada saat itu Wapres juga menyambungkan telepon dari Trump. Jadi audiens yang ada di situ itu mendengarkan langsung dukungan dari Trump kepada Viktor Orban. Yang ini tentu ini benar-benar dukungan atau intervensi asing yang terang-terangan, ugal-ugalan yang dilakukan oleh Trump ke pemilu di Hungaria, negara yang berdaulat. Tapi memang ini menarik ya. By the way, Viktor Orban ini salah satu dari founding member Board of Peace. Yang kemarin hadir Mbak Uni juga ya di sana ya? Jadi waktu pas di World Economic Forum tanggal 22 Januari, pada saat itu dideklarasikan dan ditandatangani oleh negara-negara pendiri termasuk Indonesia, PM Hungari ini duduk di sebelah kanannya Presiden Prabowo. Ya, nanti mungkin kelihatan. Nah, jadi memang dia adalah bagian yang dianggap belakangan itu memang sangat-sangat mendekat, meskipun, nah ini menarik, meskipun sebetulnya dia tuh sangat lama tuh dikenal sebagai bonekanya Putin, Presiden Rusia Vladimir Putin. Jadi ini kan menarik ya, didukung oleh Trump ya, tapi selama ini dikenal sebagai bonekanya Putin juga gitu ya. Nah, sehingga kemudian ini luar biasa, sudah didukung Trump, didukung Putin, kalah dan kalahnya telak karena si Peter Maciar yang pemimpin partai oposisi ini partainya mendapatkan menguasai 2/3 dari kursi parlemen. Hungaria ini negara di Eropa, anggota Uni Eropa dengan penduduk kira-kira 9,5 sampai 9,6 juta ya. Populasi anak mudanya itu sekitar 10,6% menurut data 2025. Dan kalau kita melihat pembicaraan, wawancara yang dilakukan oleh media-media di Eropa dan juga di Amerika, itu anak-anak muda di sana itu sudah gerah ya, sudah gerah dengan kepemimpinan yang korup dan diktator. 16 tahun. Jadi Viktor Orban ini 16 tahun memimpin diktator,
tidak ada demokrasi, pemilunya itu disebut sebagai pemilu yang selalu, karena dia petahana, dia menguasai semua infrastruktur untuk memenangkan pemilu, termasuk dia menguasai 80% kira-kira media di sana. Jadi dia dan orang-orangnya itu secara strategis mengambil alih kepemimpinan dan juga kepemilikan dari media. Sehingga diperkirakan kalau menurut data dari World Press Freedom, itu 80% dari media di sana itu sudah menjadi corong propagandanya si Viktor Orban ini ya. Dan yang 20%-nya adalah media-media yang masih independen, yang juga tetap berusaha untuk mengkritisi Viktor Orban, tetapi tentu saja mendapatkan ancaman ya dari dia. Nah, kalau menurut indeks kemerdekaan pers yang dilakukan oleh atau World Press Freedom Index, itu tahun 2004 dia posisi ke-67 dari 180 negara yang disurvei. Tahun 2025 turun ke posisi 68. Jadi memang disebut-sebut sebagai yang ini apa namanya, kalau soal kemerdekaan pers, situasi di sana tuh brutal lah ya, brutal. Nah, jadi korupsi, kemudian ekonominya juga morat-marit, itu sebetulnya yang membuat pemilih ya. Sebetulnya si Peter Maciar ini juga masih menjadi bahan pertanyaan. Apakah dia, karena disebut gini, apakah benar si Viktor Orban itu kalah karena didukung oleh Trump yang dianggap dekat dengan Israel dan segala macam. Belakangan popularitas dari Trump juga menurun ya di negaranya juga, terutama sesudah dia bersama Israel menginisiasi atau menyerang Iran yang dampaknya ke dunia sampai saat ini luar biasa ya, termasuk ke Indonesia juga. Kita berharap tidak berkepanjangan. Di dalam negeri itu banyak tentangan terhadap inisiasi Trump, belum lagi skandal Epstein file yang makin kesini makin menarik dan membuat First Lady Melania Trump beberapa hari yang lalu harus pidato mengklarifikasi bahwa dia tidak mengenal gitu ya, tidak mengenal Epstein, tapi dibantah dengan foto-foto yang ada dalam dokumen yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung di sana. Jadi kembali, apakah karena itu saja atau karena memang Viktor Orban ini bikin sakit kepala Uni Eropa selama ini ya, karena dia tadi dekat dengan Putin, sehingga pada posisi Uni Eropa misalnya dalam konflik geopolitik antara Rusia dengan Ukraina, mereka menentang Rusia, mereka membela mendukung Ukraina ya. Jadi banyak faktor ya, tetapi intinya gini, ada yang mengatakan seperti ini yang relevan lagi dengan Indonesia, Gilang. Wah, ini kemenangan dari Soros ya, miliarder atau triliuner ya, orang kaya lah, salah satu orang kaya dunia yang sering disebut-sebut namanya, dituding di balik pembiayaan kegiatan-kegiatan demokrasi lewat LSM atau lewat media, lewat demo-demo. Itu muncul juga tidak kurang dari Elon Musk. Itu di tweetnya itu menyebut George Soros ya. Karena memang kebetulan George Soros ini memang keturunan dari Hungaria dan Yahudi, ya, Jewish Hungary. Jadi dianggap, karena kali ini memang salah satu kekuatan yang banyak melakukan kritik ya, dan kemudian turun ke jalan, kemudian memberikan suaranya kepada Peter Maciar, itu adalah anak-anak muda. Anak muda di Hungari itu populasinya sekitar 10,5 sampai 10,6% dari total populasi, dan wawancara itu menunjukkan bahwa mereka ingin perubahan. Mereka juga belum tahu apakah Peter Maciar akan membawa kebaikan. Karena itu tadi, apakah dia akan terlalu nurut sama EU, apakah dia akan benar-benar bisa membawa perbaikan ekonomi. Tema kampanye yang disampaikan oleh Peter Maciar itu memang korupsi ya, anti korupsi, kemudian domestic issue ya, seperti tadi ekonomi, kondisi kesehatan, pelayanan kesehatan yang rendah ya. Sementara si Viktor Orban ini membangun narasi yang menciptakan ketakutan bahwa
Hungaria kalau dia nggak menang itu akan digeret-geret ke perang Ukraina. Nah, belum yakinkan, tetapi buat pemilih yang memutuskan untuk memilih Peter Magyar dan mengakhiri 16 tahun Viktor Orban ya, si diktator ini, itu paling enggak berubah dulu deh, gitu ya, paling enggak berubah. Karena kalau tetap Viktor, mereka udah tahu seperti apa, tadi tidak ada demokrasi, korup, ekonomi juga terus memburuk ya. Anak muda tuh sebenarnya di sana juga ada fenomena kabur aja dulu. Jadi anak-anak muda yang diwawancara oleh media tuh mereka tuh merasa udah hopeless, nggak punya harapan dan pengen meninggalkan, meninggalkan negaranya untuk mencari penghidupan di negara yang lain. Jadi jadi Soros kesebut-sebut ya. Padahal itu tadi semua orang, semua pihak, semua kekuasaan yang menjadikan George Soros. George Soros memang dikenal mendukung ya lewat open source, itu mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi ya. Tetapi orang yang menggunakan Soros ya sebagai pihak yang disalah-salahkan, yang menjadi dalang di balik kegiatan-kegiatan demokrasi itu tidak pernah melihat akar masalahnya. Nah, dalam konteks Hungaria ini emang brengsek aja si Viktor Orban ini. Emang dia korup, dia diktator, dia merepresi rakyatnya, merepresi media. It's economy stupid gitu ya. At the end of the day, it's economy stupid. Jadi buat masyarakat itu yang penting tuh ekonomi. Ya begitu ekonominya buat mereka itu bermasalah, sama yang pernah kita hadapi di era reformasi ya. Sebelumnya 32 tahun Presiden Soeharto berkuasa, awal-awalnya sih oke, sesudah tahun 80-an ke sini ketika fenomena KKN, korupsi, kolusi, nepotisme melibatkan anak-anaknya dan keluarganya itu masuk ke sektor bisnis apa segala macam, bahkan ada yang pernah menjadi menteri ya, menteri sosial, anak tertuanya Mbak Tutut. Disitulah kemudian rasa muak ya, kemarahan dari masyarakat, sementara pada saat itu ekonomi kita sedang sulit dipicu oleh krisis moneter, Krismon 96-97 yang mulai dengan krisis ekonomi, kemudian bola salju bergulir ke krisis sosial, kemudian krisis politik yang kemudian memaksa Presiden Soeharto untuk lengser ke Prabowo. Jadi akar masalahnya itu adalah ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi dan situasi ekonomi yang memburuk. Ya, jadi ada problem domestik yang dihadapi ya. Jadi nggak sekedar kalau misalnya situasinya bagus, fundamental bagus beneran ya, artinya kondisi ekonomi apa segala macam, rakyat makmur, sejahtera. Ya apapun kekuatan, mau dibilang asing lah apa segala macam, pasti tidak akan mudah ya untuk men-trigger regime change. Nah ini kan Trump ini kan lagi kemarin pengen serangan ke Irak, waktu di hari pertama kan dia bilang tuh regime change ya kan. Tapi belakangan karena dia gagal, sampai sekarang nggak ada regime yang bisa dia lakukan adalah pimpinan-pimpinan termasuk supreme leader yang ternyata diganti sama anaknya ya, itu meninggal dan banyak orang gugur. Kemudian dia mengaku bahwa Iran sudah tidak punya kekuatan militer udara, laut dan segala macam. Tetapi tidak berhasil regime change ya. Di Venezuela dia menculik Presiden Maduro, tapi yang sekarang menjadi PLT-nya itu notabene adalah bagian dari Maduro juga. Jadi tidak selalu ini menunjukkan bahwa keinginan Trump untuk melakukan regime change itu berhasil, dan terakhir yang kita lihat hari ini, kita baru hasilnya saya rasa tadi pagi ya, kalau kita terima itu adalah dia gagal melakukan, dia justru upaya dia untuk mempertahankan rezim yang terjadi adalah regime change. Jadi sebaliknya ya. Jadi itu yang menarik. Jadi tadi itu it's economy stupid ya, dan kita juga mesti hati-hati nih, Gilang dan teman-teman. Pemerintah selalu mengatakan bahwa situasi ekonomi baik-baik saja, tentu saja kita mengamini. Betul. Mudah-mudahan memang seperti itu. Meskipun perkembangan terbaru, misalnya kalau kita baca dari postingan Truth Social Presiden Trump, karena perundingan
kesepakatan gencatan senjata atau damai antara Iran dengan Amerika gagal, yang kemarin dimoderatori atau dimediasi oleh Pakistan ya di Islamabad, tidak kurang dari wakil presiden lagi-lagi JD Vance, makanya lagi banyak diomongin jelek banget, udah gagal di apa namanya Hungaria, gagal pula di Pakistan ya, langsung ke sana untuk ternyata gagal dan kemudian karena Iran tidak mau menerima Iran ini orang-orang pintar, mereka sudah ditipu oleh Amerika 2 kali ya untuk perjanjian damai, lagi perundingan. Terakhir yang di Jenewa malah diserang tanggal 28 Februari pagi itu ya. Jadi Iran benar-benar kali ini tuh nggak pengen ketipu dan karena itu memicu kemarahan dari Presiden Trump. Dia di postingannya mengatakan memerintahkan kepada Angkatan Laut Amerika untuk memblokade. Ini jadi bahan guyonan juga karena selama ini kan Selat Hormuz yang menjadi leverage militer dari Iran itu sudah diblokir oleh Iran. Sehingga itu tidak, kecuali yang dipercaya oleh Iran selama ini menjadi temannya Iran, mensupport Iran atau katanya membayar apa namanya ongkos untuk lewat situ, itu yang lain nggak ada. Bahkan per hari ini termasuk 2 kapal tanker kita Indonesia itu juga belum bisa melewati ya. Menteri Bahlil mengatakan bahwa sedang terus dikomunikasikan, tapi saya cek per hari ini belum lewat. Nah, bagaimana ini nasibnya? Karena Trump justru sekarang memerintahkan untuk memblokade ya. Jadi udah diblokade sama Iran, lalu Trump memerintahkan tidak boleh ada yang keluar masuk. Artinya ya padahal ini ada di wilayahnya Iran, kalau enggak ya dia nggak bisa memberlakukan seperti yang selama ini dia lakukan, meskipun itu sebetulnya dianggap bertentangan dengan apa namanya hukum internasional karena secara sepihak dan segala macam, dan menyulitkan banyak orang termasuk negara-negara dan rakyat di negara yang tidak ada kaitannya dengan perang ikut merasakan ya, termasuk di Indonesia, Filipina, Thailand yang sangat bergantung kepada apa namanya energi yang diimpor ya. Tapi sekarang Amerika. Nah, jadi sekarang memang situasinya apa ya? Tentu pemerintah harus kita berharap benar-benar melakukan kalkulasi yang tepat ya. Dan menyiapkan ya. Jadi tidak menganggap bahwa everything is okay ya. Optimisme boleh, tetapi jujur itu juga lebih penting ya. Jujur lebih penting kepada publik sehingga publik tidak terkaget-kaget ya. Publik tidak terkaget-kaget dan bahkan secara mental disiapkan ya bahwa ini situasinya, ini yang akan terjadi kalau sampai 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi situasi akan seperti ini, maka ini yang harus kita lakukan apa segala macam. Dan sebetulnya Paklimat Presiden tanggal 8 April di depan lebih dari 1.000 orang di apa namanya di istana itu ya, yang di depan semua menteri, kemudian kepala-kepala lembaga dan juga direksi badan usaha milik negara ya, setidaknya dari yang terbuka itu yang saya nonton 1 jam 6 menit 20 detik ya, saya berharap itu agak fokus kepada bagaimana situasi ekonomi dan bagaimana kita sebagai bangsa itu bersama-sama menghadapi ini. Tidak sekedar ngomong saya dapat laporan bahwa dari Menteri Bahlil bahwa situasinya oke, kita tidak perlu khawatir. Mudah-mudahan seperti itu ya, mudah-mudahan seperti itu, tetapi mungkin lebih bagus kalau ada path-nya ya, ada skenario ya, ada skenario kalau kayak gini, kalau gini kayak gini apa segala macam. Ini yang sebetulnya diharapkan. Jadi situasi global itu penuh dengan ketidakpastian, Gilang dan teman-teman, dan kita tentu berharap bahwa yang penuh dengan ketidakpastian itu hanya di global, tetapi tidak merembet ke perasaan ketidakpastian yang ada di dalam negeri, domestik, di kalangan masyarakat. Beneran nggak sih?
Karena ya distrust itu ada, distrust itu ada, dan itu yang harus dikelola dengan baik, dan transparansi, akuntabel, jujur itu lebih baik ya, lebih baik sehingga semuanya secara moral, mental rakyat Indonesia siap untuk menghadapi situasi yang tidak mudah. Yang kedua Mbak, masih mengenai Amerika Serikat, ini tentang isu overflight Amerika Serikat dan juga Indonesia. Sejak semalam beredar informasi yang bersumber dari sebuah media di New Delhi, India, bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia akan menandatangani blanket overflight akses via Indonesia dengan pihak Amerika Serikat. Ramai karena isu ini berkaitan dengan kedaulatan negara Indonesia. Dokumennya saya bacakan Mbak, berjudul Operationalizing US Overflight, di mana di situ diatur bahwa Indonesia akan mengizinkan pesawat militer Amerika Serikat untuk transit di kawasan Indonesia untuk operasi militer, misi respon krisis, dan untuk kerjasama mutual latihan militer. Ini juga memicu banyak pendapat. Nah, POV dari IDN Times sendiri seperti apa Mbak? Ya ini menarik ya, ini juga hot issue lah. Kita melihat bahwa semua media saya rasa hari ini mengejar-ngejar berbagai pihak ya. Termasuk saya juga ikut mengejar-ngejar sejak semalam sampai pagi ya. Karena yang perlu ditanya itu adalah tentu Kementerian Pertahanan, apakah benar. Kemudian yang kedua Kementerian Luar Negeri, karena bagaimanapun kan ini urusan terkait dengan dua negara berdaulat yang pastinya Kemlu mestinya harus terlibat. Kemudian juga dengan DPR ya, Komisi 1 atau pimpinan DPR, karena perjanjian seperti ini kalau betul-betul ditandatangani itu memerlukan ratifikasi ya, kecuali kalau perjanjiannya dirahasiakan ya. Kemudian juga kita melihat bahwa isu, jadi gini, publik di Indonesia itu terutama sejak keikutsertaan Indonesia di Board of Peace dan kemudian juga hasil dari Reciprocal Tariff Agreement yang ditandatangani tanggal 19 Februari pada saat Presiden Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat untuk rapat perdana BOP, itu dianggap tidak seimbang, lebih banyak menguntungkan Amerika. Sehingga kalau kita lihat percakapan di media sosial dan menurut kita di PVI Times ya itu adalah perasaan kebatinan. Jadi nggak bisa dianggap bahwa percakapan itu didukung oleh Soros ya. Karena karena ya itu perasaan dan tokoh-tokoh termasuk tokoh-tokoh yang berasal dari organisasi-organisasi massa keagamaan yang pastinya nggak ada kaitannya dengan Soros, tapi juga sudah bertemu dengan presiden karena diundang di istana, kemudian mantan Menlu, mantan Wamenlu, dan dua di antara yang diundang itu saya wawancara kan, mantan Wamenlu Dino Patijalal dan mantan Menlu Pak Marty Natalegawa. Terutama Pak Marty Natalegawa itu kan menunjukkan bahwa seharusnya kita tidak bergabung dengan BOP, apalagi dan kita sebenarnya punya semacam exit ya, ketika kemudian ternyata orang yang menginisiasi BOP, yang menjadi chairman, yang berkuasa, bahkan kekuasaannya itu tidak disebutkan sampai kapan, artinya semacam unlimited dan menguasai segala macamnya, yaitu Presiden Trump itu justru menginisiasi untuk menyerang Iran. Jadi tidak menunjukkan itikat sebagai seseorang yang pro perdamaian ya, pro perdamaian. Justru dia kalau melihat attitude-nya sampai detik ini justru dia adalah orang yang tidak peduli akan terjadinya genosida yang sudah dilakukan oleh Israel selama ini di Gaza, dan justru juga serangan yang pertama itu dan ternyata menurut investigasi serangan yang menewaskan 165 di sekolah Minab itu yang anak-anak yang sipil, anak-anak perempuan, remaja, anak-anak kecil, ya itu dilakukan oleh Amerika, dan bahkan di sisi kita sudah ada korban ya dari kelakuannya Israel ini, tewasnya tiga prajurit gugurnya ya, maaf saya koreksi, gugurnya 3 prajurit UNIFIL ya, United Nation Interim Force in Lebanon ya.
Nanti jangan lupa ya tonton wawancara Yeah. Real Talk with Uni Lubis. Saya wawancara dengan kebetulan sekarang adalah Menteri Transmigrasi Pak Iftitah Sulaiman Suryanagara. Dia adalah di tahun 2006 menjadi pasukan Garuda Indonesia yang pertama, batch pertama yang bertugas di Lebanon. Ya, bersama dengan Pak Agus Harimurti Yudhoyono ya. Jadi sudah banyak sekali fakta-fakta dan data-data yang menunjukkan betapa Amerika di bawah Trump ini adalah negara yang semaunya ya, ingin mendikte semuanya. Dan kita, karena kita ada di BOP dan itu yang terus-menerus coba dijelaskan oleh Presiden Prabowo alasan kenapa ada di situ. Dia selalu mengatakan bahwa ini ada untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk kepentingan rakyat Palestina, kepentingan rakyat di Gaza berkali-kali, tapi sulit untuk diyakinkan karena memang ya orang tuh benci banget aja sama, jangankan orang Indonesia yang selama ini sangat dikenal sangat pro Palestina ya. Pendukung Trump, MAGA itu kan juga semuanya udah banyak yang menyingkir, bukan semua ya, semuanya sudah banyak yang kecewa ya, sudah kecewa dengan kebijakan dari Trump. Nah, jadi ketika berita ini muncul bahwa Amerika Serikat, dan memang ini ketika kita cek ya, Gilang dan teman-teman, Amerika Serikat memang ingin yang mendapatkan blanket ya, blanket itu artinya kayak selimut ya. Jadi istilahnya tuh kalau Amerika itu mau transit untuk kepentingan yang 3 tadi, kepentingan kontingensi, kepentingan misi krisis atau kepentingan pelatihan ya bersama, itu nggak perlu minta izin case per case. Jadi langsung aja dia bisa. Lebih mudah, betul. Jadi nggak perlu ada notifikasi ya. Nah, ini yang saya mendapatkan informasi dari kalangan diplomatik sejak awal. Jadi ini sudah beberapa bulan dinegosiasikan, dan memang tadinya tuh diharapkan menjadi salah satu dari deliverability atau sesuatu yang bisa disepakati dan ditandatangani saat kunjungan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ke Amerika Serikat, bertemu dengan Menteri Pertahanan atau yang di sana disebutnya Secretary of War, Pete Hegseth ya. Pete Hegseth ini adalah hawkish. Kan Trump waktu pidato bilang, wah saya dapat masukan, kenapa kok saya menyerang Iran? Karena antara lain saya dapat masukan, disebutlah salah satu dari Pete Hegseth. Jadi dia udah mulai nyala-nyalain ya. Jadi ini adalah sosok Menteri Pertahanan yang sangat mendukung serangan ke Iran. Tapi ya kita nggak boleh nyalain dia. Dia kan anak buah. At the end of the day dia bisa ngasih masukan yang salah. Tergantung pemimpin tertinggi apakah mau mendengarkan masukan yang lain atau hanya percaya sama orang yang menjilat dia. Ini kan yang terjadi ya. Justru Trump mendengarkan input dari orang-orang dekatnya yang penjilat-penjilatnya dia. Mantunya si Jared Kushner, kemudian Steve Witkoff, teman pengusaha ya dari Miami yang diangkat sebagai utusan khusus dia untuk Timur Tengah ya, yang berunding, kemudian mengkhianati mengkhianati Iran, kemudian si Pete Hegseth, kemudian Menteri Luar Negerinya si Marco Rubio. Ini kan semua penjilat-penjilat ya, sementara organisasi-organisasi lembaga resmi seperti CIA apa segala macam tidak merekomendasikan untuk menyerang karena tidak ada bukti kuat bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir ya. Nah, ini memang bahayanya kalau seorang pemimpin yang punya kekuasaan besar itu hanya mendengarkan dari orang-orang yang tidak kapabel dan kemampuannya adalah menjilat ya, sehingga tidak mendengarkan dari para ahli yang beneran-beneran ahli gitu ya. Nah, jadi ini memang jadi sensitif ya, jadi sensitif kalau ternyata itu ditandatangani ya, karena ya ini berkaitan dengan kedaulatan ya. Jadi saya pagi ini saya mencoba untuk bertanya kepada mantan Menteri Luar Negeri yang paham lah, kan saya kan bukan ahlinya nih. Kita kalau kita sebagai jurnalis ini dianggapnya sering disebut generalis. Kita tuh kayak dianggap ahli tapi di permukaan aja. Karena maka itu kita selalu perlu bertanya kepada narasumber ya. Jadi
udah bisa dibilang jurnalis sebenarnya bisa dibilang pengamat juga. Jadi saya tanya sama Pak Hasan Wirayuda ya. Jadi dia bilang blanket kan berarti tanpa notifikasi ya, tanpa izin lebih dulu ya, batasan waktunya mau berapa lama? Jadi pertanyaan untuk 1,5 tahun, 10 tahun atau berapa? Kemudian ini kan melingkupi airspace ya, wilayah udara ya, wilayah udara. Mau wilayah udara timur, barat, utara atau selatan, atau batasan jalur ALKI. Nah, jadi saya diajarin nih, ALKI itu ya, ALKI itu adalah alur laut kepulauan Indonesia, jalur laut yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai rute pelayaran dan penerbangan internasional yang melintasi perairan kepulauan menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan UN Clause 1982, ALKI diatur melalui 3 jalur utama untuk memastikan pelayaran asing berjalan aman, teratur, dan cepat sekaligus menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Jadi Pak Hasan Wirayuda itu mengingatkan ini gimana nih persisnya kalau emang benar mau ditandatangani ya. Kemudian tadi isu kalau memang ini diberlakukan harus melalui ratifikasi, apalagi berkaitan langsung dengan kedaulatan. Bukan kata saya ya. Ini kata Pak Hasan Wirayuda, diplomat yang super sangat senior, pernah menjadi Menteri Luar Negeri, seingat saya lebih dari 1 periode ya, dan ahli hukum internasional ya. Pertanyaannya, apa kompensasi atau tukaran dari konsensi strategis kalau beneran jadi ditandatangani ya? Apakah ini merupakan perjanjian rahasia karena itu tidak diperlukan ratifikasi? Bagaimana kalau Cina meminta perlakuan yang sama? Nah, kita ini kan harus istilahnya tuh mengayuh di antara 2 karang ya. Karangnya itu sekarang superpowernya itu antara Amerika dengan Cina. Kepentingan ekonomi kita, Indonesia dan saya itu menjadi problem banyak negara. Makanya banyak banget tuh studi-studi riset-riset tentang rivalitas, rivalitas. Mungkin udah ribuan seminar, conference membahas tentang bagaimana dunia di tengah rivalitas antara Amerika dengan Cina ya. Cina kan pasti nggak diam. Bagaimana kalau Cina meminta perlakuan yang sama minta blanket overflight juga ke Indonesia? Kalau sama Amerika boleh, kenapa Cina enggak? Nah itu sebenarnya isu pada saat kita buat RTA. Karena di RTA itu ada pasal dia mengatakan bahwa kalau misalnya Amerika misalnya memberikan sanksi kepada satu negara, misalnya termasuk Cina ya, Indonesia tidak boleh berurusan dengan Cina gitu ya. Jadi Amerika tuh bisa ngelarang gitu. Kira-kira seperti itulah ya. Pernah kita bahas juga di POV Time ya sama ahli dari ahli perdagangan, dosen perdagangan internasional dari UI ya. Terus konsistenkah kita dengan AOP? Saya sampai lihat nih, AOP itu apa? ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, yaitu kerangka regional yang diadopsi oleh ASEAN tahun 2019 ya. Ini mengatur tentang kerjasama, inclusivity, dan stabilitas di tengah rivalitas dari geopolitik ya. Itu mengatur atau mempromosikan rule based order, fokus kepada 4 pilar kunci, yaitu kerjasama maritim, konektivitas, economic engagement, dan sustainable development. Jadi artinya Indonesia karena menjadi bagian dari ASEAN juga nggak bisa ujuk-ujuk menandatangani perjanjian seperti ini kalau jadi itu tanpa konsultasi dengan negara-negara lain di sekitar sini karena wilayah udara tadi gitu. Jadi harusnya ini proses yang panjang. Tapi gini, saya tadi pagi juga tanya ke salah satu pimpinan DPR, dia mengaku belum mendengar informasi ini dan langsung jadi ini rupanya banyak di antara yang kita WhatsApp termasuk Komisi 1 apa segala macam tuh memilih untuk tidak menjawab, mungkin karena ini isu yang sangat sensitif dan memang kan semuanya partai politik ini kan sekarang sudah mendukung pemerintahan ya.
Padahal sebetulnya mendukung pemerintahan itu tidak berarti tidak bisa mengingatkan, ya. Jadi mungkin mereka dalam posisi yang harus mendukung, tidak boleh menolak apapun yang dilakukan oleh pemerintah, oleh eksekutif di bawah pimpinan Presiden Prabowo. Tapi kan bukan berarti mereka tidak punya kemerdekaan untuk mengingatkan, ya. Apalagi kalau ini berkaitan dengan kedaulatan dan ketika bicara soal kedaulatan ini pasti ada kaitannya dengan dukungan elektoral juga, ya kan? Dukungan elektoral juga. Presiden Prabowo ini kan didukung oleh semua partai, ya. Kemarin di pemilu menang 58, sekian persen, artinya ada sisanya yang tidak mendukung di pemilu, ya. Meskipun di level elit, di level partai politik sekarang semuanya ada dalam kendalinya koalisi Presiden Prabowo, tetapi kan pengikutnya atau anggota partai politik atau rakyat yang mendukung dua calon yang lain kan belum tentu ngikutin apa yang transaksi politik dalam tanda petik yang dilakukan oleh elit-elit partai, ya, dengan mereka masuk partai, dapat jatah menteri, wakil menteri, komisaris, BUMN, apa segala macam. Nah, pasti akan ada kritik, yes, yang berbeda, ya, karena mereka memang nggak mendukung, ya, meskipun yang di elitnya kemudian bergabung kan yang di bawah rakyat belum tentu ngikut, ya, jadi itu sudah menjadi hal yang wajar menurut kita bahwa akan ada suara-suara kritis apa segala macam, ya. Jadi jangan dianggap itu semuanya adalah di belakangnya ada lagi-lagi yang Soros, ya. Ya faktanya memang nggak 100% dari voters mendukung, jadi ada yang tidak dan mereka nggak ikut elit. Jadi akan ada suara-suara berbeda yang mestinya itu dihadapi sebagai sebuah kritik yang mengingatkan, yang mengingatkan tadi. Jadi kalau rakyat mengingatkan itu ya karena mereka concern, nggak ada yang ingin, menurut saya rakyat Indonesia itu yang ingin bahwa Indonesia itu jadi negara yang yang ekonominya ancur lebur, situasinya, dan enggak lah, ya. Nah, tapi untungnya dan isu seperti ini isu yang sangat sensitif, Gilang, teman-teman, ya kan? Karena menyangkut kedaulatan. Betul. Apalagi menyangkut Amerika yang sekarang tuh dianggap sebagai anteknya Israel. Jadi dianggap bahkan di media-media di sana atau dikatakan bahwa sebenarnya presidennya ada meme presidennya Amerika itu ada Benjamin Netanyahu, ya. Karena diakui, ya, barusan mantan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bahkan membuka bahwa sebetulnya Israel itu udah dari presiden-presiden sebelumnya itu sudah membujuk supaya Amerika tuh presiden Amerika mau menyerang Iran, tapi baru kali ini, baru Trump yang mau. Nah, ini jadi sangat sensitif dan karena itu bagus juga sesudah kita cek. Ternyata akhirnya Kementerian Pertahanan hari ini membuat keterangan resmi, ya, yang intinya adalah yang beredar itu yang dikutip oleh The Sunday Guardian. Tadi kamu bilang The Sunday Guardian bukannya Guardian yang top banget, yang kualitasnya luar biasa itu, guys, yang di Inggris, terus kemudian ada di Australia, tapi bukan itu. Sunday Guardian ini adalah sebuah media yang basisnya itu di New Delhi, India, dan pemilik dan pendirinya itu, ya, dia menyebut dirinya jurnalis tapi dia juga politisi, dikenal sebagai politisi, ya, pernah jadi menteri dan kemudian harus mundur karena skandal, ya, termasuk skandal pelecehan seksual. Jadi ini tapi herannya dia suka dapat bocoran tentang Indonesia, ya kan? Jadi yang dimuat oleh Sunday Guardian itu kalau menurut Kemenhan, tadi saya juga WhatsApp dengan Kepala Biro Humasnya, Pak Riko Sirait, ya, itu draft letter of intent overflight masih di tahap awal, maksudnya katanya versi 0, kan draftnya ada 0, 1, 2, ya, yang beredar itu adalah versi 0, non-binding, tidak mengikat, dan katanya sih Kemhan dalam posisi ingin tetap menjunjung kedaulatan. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa
rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarisasi. Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi pemerintah Republik Indonesia. Kemhan menegaskan bahwa setiap pembahasan kerjasama pertahanan dengan negara lain senantiasa dilaksanakan dalam kerangka mengutamakan kepentingan nasional. Nah, jadi setiap wacana, usulan maupun rancangan mekanisme kerjasama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis. Ya, otoritas kontrol dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia. Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional. Nah, jadi untung cepat ya ditanggapi. Sehingga mudah-mudahan dengan disebarluaskan oleh media termasuk IDN Times ya, ini kemudian membuat masyarakat itu tidak mudah untuk terpengaruh dengan isu-isu isu-isu bahwa wah ini kedaulatan udara kita akan tunduk ya di bawah Amerika, di bawahnya Trump, karena ini memang ide dari Amerika, dan memang betul Menteri Pertahanan Pak Safri Samsudin itu dalam perjalanan menuju ke Amerika Serikat ya. Jadi itu memang betul, tapi katanya dan saya dengar dari kalangan diplomatik bahwa banyak catatan-catatan yang disampaikan oleh Kemlu mengingatkan Kemhan supaya ini tidak ditandatangani ya. Jadi kita berharap bahwa memang betul janji dari Kemhan, dari pemerintah lewat Kemhan itu bahwa blanket overflight ini tidak ditandatangani karena bahaya bagi kedaulatan, dan juga kita juga terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada di kawasan termasuk tadi yang di ASEAN. Jadi itu teman-teman baca ininya ya, baca informasi-informasi yang sudah diverifikasi ke sumber-sumber yang kompeten di IDN Times, juga di video-video di YouTube IDN Times dan di media sosial IDN Times. Jadi yang baru follow ataupun baru subscribe YouTube-nya, jangan lupa untuk follow di Instagram maupun di media sosial lainnya di IDN Times. Mbak Uni, terima kasih banyak sama-sama untuk hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, tentunya hanya di POV Times. Saya Gilang Maulid Tanaya dan Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih, salam sehat selalu.